Oke teman-teman, ini ada lantai duanya ya, lantai duanya. Nah ini ada siapa nih, Profesor Oda ya. Udah coba tahu nanti. Nah, ini dia. Ini ada beberapa kaisar-kaisarnya kayaknya ya. Ini kaisar-kaisarnya tuh. Nah ini dia. Teman-teman bisa lihat sendiri dan saya nggak bisa jelasin ini bahasa Jepang ya. Nih historicalnya. Oke, dan ini ada tunggangannya, tunggangan kudanya. Oke, jadi kudanya cukup besar juga ya teman-teman di sini ya. Nah ini dia. Dan yang paling penting di sini kita lihat adalah swords. Nah ini adalah samurai ya, pedangnya. Oke, apa dibilang, hold hold a sword ya. Kita bisa ngerasain nih pedangnya ini kayak apa nih, kita pegang ya. uh uh kita lihat ini asli nggak ya. Kita lihat ini pedang yang kecilnya dan ini pedang yang besarnya nih. Silakan bisa dipegang, bisa merasakan berat pedang ini. Kalau mau merasakan berat pedang realnya seperti apa, ini berat pedang. Oh nggak begitu berat sih, tangan saya satu bisa ngangkat. Oke, silahkan untuk memegang. Nah, ini digunakan oleh siapa? Itu dia pasukan yang menggunakan. Ini pasukan yang menggunakan itu baju perang itu. Dan dia menggunakan samurai ini. Oke, nah. Cara pegangnya gini nih Pak. Pak, cara pegangnya gini nih. Nah, satu tangan dua. Tergantung sampai kiri kidal atau bukan kidal. Oke, dan ini kita lihat tembak. Ini pistolnya ya. Nah, ini keren banget. Seperti apa? Nah, ini pelatuknya. Oke, dan ini digunakan oleh mana? Belum ada. Pasukannya depan belum ada yang menggunakan itu. Kita lihat nanti ya. Bisa nggak kita pakai? Tembak. Das. Wah. Oke, ini dia. Oh, ini dia. Dan senjata berikutnya yang saya dipegang oleh teman saya, pistol. Ini dia. Wih, keren. Ya. Dan kita juga bisa pegang. Ya, keren ya pistolnya ya. Oke, ya ini pistolnya. Yummy. Oke, ini pistolnya dan oke, ini satu lagi adalah uh, oh ini kayak semacam uh, apa ya? Jadi kita bisa menyusun, bisa mengetahui seperti apa isi castle one by one. Ini kalau kita lihat, ini castle yang ini ya, dalamnya kayak apa susunannya. Ini dia susunannya kayak begini. Fondasi, lalu second floor, third floor. Oke, lalu kita naikin lagi yang lantai kelima dan yang terakhir kita naikin yang lantai keenam. Oke, very clear. Thank you. Keren banget. Oke, lalu sekarang kita coba yuk ke ini adalah tunggangan. Kalau ada raja permaisuri mungkin kayak gitu ya. Ini bisa nih naik di sini nih, masuk ke dalam. Minimal kita sentuh aja yuk. Kayak apa sih bentuknya? Oh keren ya. Oke, dan harus buka sepatu kalau mau naik ke atas. Oke, ini biasa aja. Oh ini konstruksinya nih besi teman-teman. Oke, ini adalah Okayama Castle. Yuk kita naik ke lantai. Nah, kayak foto-foto di sini boleh? Free ya? Oke, free foto-foto di sini. Ini dia. Ya, teman-teman kalau ke sini kita juga disediakan fasilitas mengetahui sejarah dari Okayama Castle ini ya. Jadi dari kita pencet ini, nah ini muncul terkait dengan Okayama Castle-nya. Lalu di sini ada Ishima Castle, lalu di sini ada Castle Tower Eastern Stone. Ya, silakan menikmati. Dan kita kalau mau stop tinggal pencet stop aja. Nah, ini kembali ke layar utama. Oke, ini ada tunggangan kudanya. Sih keren ya. Nah, kita coba naik ke atas sekarang ke lantai 2. Lantai 2 ya. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke sini ya. Nah, ini historicalnya juga nih. Pokoknya masuk ke sini, kalau nggak pakai guide, kayaknya akan tersesat deh. Karena kita nggak begitu paham tentang apa yang terjadi di kala itu. Nah, ini tempat berkumpulnya kayaknya ya. Bener nggak, Pak?
Oh, buat ini ya. The Castle Lord Room. Nah, ini adalah ruangan dari apa ya? Kaisar kali ya. Nah, ini ruangannya kayak gini nih. Tuh, pintu-pintunya. Oke, dan kita lihat dari sini ini juga ada beberapa. Oke. Nah, banyak lah ya. Kita ke Okayama Castle ini. Ini ada beberapa juga informasi-informasi. Nah, ya, yang pasti kalian tunggu-tunggu ya. Seperti apa sih kostum daripada si tentaranya. Bentar ya, ini dia kostum tentaranya. Armor dedicated by Ikeda Mitsuma. Ini dia nih. Oh, serem ya. Serem ya, kita kalau nonton film-film Jepang itu keren ya. Nih, Kasta. Oke. Ini dia adalah seragamnya nih. Wow. Oke, dan ini beberapa cerita-cerita lagi yang kita. Oke. Nah, ini siapa ini? Ikeda Yoshimasa ya. Teman-teman cari sendiri ya historicalnya kayak gimana ya. Nah, ini Ikeda Yoshimasa ini kayaknya kalau kita lihat ini the 12th generation Lord. Oh, ini adalah generasi ke-12-nya. Ini generasi ke-13-nya. Oke. Ini beberapa generasi-generasi. Ini generasi ke-14, ini generasi ke-13, ini generasi ke-14 ya. Yang tadi ini generasi ke-12 nih. Nah, ini dia ceritanya. Yang paling tua ini nih, generasi ke-4. Jadi Castle ini itu dari tahun ini ya berarti ya. Nah, ini generasi ke-6 di sini nih. Nah, 1853. Lalu masuk ke generasi ke-5, fotonya yang ada mulai dari generasi ke-4. Generasi seterusnya ketemu lagi generasi 12 fotonya. Oke, kita coba naik ke lantai berikutnya ya, teman-teman ya. Sudah. Teman-teman, satu lagi kita melihat di sini. Ini adalah a Lord Sword. Ya, ini adalah pedang dari kaisarnya itu ya. Gila nih. Pedang kaisarnya kayak gini nih. Beda banget sama pedang dari pasukannya. Itu juga pedang dari kaisarnya. Nah, ini itu pedang dari a Lord Sword. Oh, jadi masing-masing kaisar itu punya pedang-pedangnya sendiri. Ya, ini pedang kaisar dinasti Tang, dan ini dinasti Tang juga, tapi dedicated to Kyosuke Shine ya. Kira-kira gitulah teman-teman ya. Oh iya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi kita di lantai 2, lantai 3 nggak boleh pakai kamera ternyata. Tapi alhamdulillah kita sempat ngambil. Nah, ini adalah tadi kita lihat nggak yang miniatur di bawah. Ini adalah sungai yang membagi antara pulau sebelah dengan castle-nya loh ya. Luas ini. Jadi kalau mau nyebrang pada zaman itu emang butuh effort. Butuh effort banget ya. Nah, ini sejarahnya dalam bentuk 3 dimensi. Bisa kita lihat. Nah, ini bentengnya ya kayaknya ya. Benar nggak? Ya, kita asumsi lagi deh kalau gitu. Yes. Oke, teman-teman, sekarang kita naik di lantai paling tinggi ya. The Crown Castle, Okayama Castle Top. Ini mungkin menara pengintai. Kalau kita lihat di luar sana tuh, bisa ngelihat sampai ke pulau sebelah. Oke, nah dulu itu di sini ya para pengintai. Maksudnya untuk memantau ya. Ya dulu kan memang belum ada satelit, belum ada apa-apa, jadi memang dipantau. Oke, ini adalah menaranya, dan menaranya gede-gede amat, kayak gini aja ya. Cuma dulu ini pasti ada pintu. Oke, dan kita sudah menyelesaikan tur kita di Okayama Temple. Teman-teman yang mau datang ke sini untuk mengetahui sejarah salah satu castle di Okayama atau di negara Jepang, silahkan datang ke sini. Oke ya, sampai jumpa di vlog North Project Z berikutnya. Ciao. Guys, selamat pagi. Sekarang kita mau ke Shinkansen. Nah, ini teman-teman nih. Oh, itu dia. Ya, kita mau ke Tokyo, kita menggunakan Shinkansen dan ini tiketnya. Tiketnya udah dibelikan dan sekarang kita menuju ke stasiunnya ya, ke apronnya. Nah, ini sekali lagi kita lagi ada di Yokohama. Hari ini kita bergeser ke Tokyo. Di sana nanti kita ada kunjungan ke 2 atau 3 tempat lagi untuk kita belajar
Dan teman-teman di sana sedang menuju ke apronnya Shinkansen. Sekali lagi, ini tiketnya ya. Nah, ini tiketnya. Oke, tiketnya, dan apronnya nggak terlalu jauh dari tempat kita tinggal. Kebetulan kita tinggal di hotel yang ada di Yokohama. Oke, ini dia. Ya, oke deh. Kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat seperti apa sih uh, kereta yang konon paling cepat di dunia ini. Tapi yang saya tahu kereta cepat Jakarta-Bandung lebih cepat lagi, sekitar 400 km per jam. Kalau Shinkansen itu 300-an ya. Oke, kita lihat dalamnya nanti ya. Ciao. Oke teman-teman, sekarang kita siap-siap di apronnya Shinkansen ini ya. Wah, ini dia apronnya. Dan ini dia Shinkansennya. Wah, itu dia, baru lewat satu ya. Nah, itu dia. Yang panjang, dan ini yang akan kita naiki sebelah sini nih. Nih. Jadi ini adalah stasiun Shinkansen yang di Yokohama ya, betul dah. Yes. Nah, ini dia. Sebelah kanan kita ini sudah mulai berjalan, tapi tentu dia punya persyaratan. Jadi sebelum masuk ke rel yang utama, tentu dia harus mengurangi kecepatannya ya. Nah, kita masuk ke ruang tunggu dulu yuk. Nah, ini adalah Okayama atau Yokohama sih. Okayama Station. Ini dia Shinkansen sebelah kanan. Kita masuk ke waiting room. Oke, ini dia waiting roomnya. Oke guys, teman-teman, ini adalah jalur rel kereta Shinkansennya ya. Ini kosong, dan di sebelah kanan kita sudah ada. Tapi kita nggak akan naik yang di sebelah sini. Ya, ini jalurnya ke sebelah kiri saya. Yang kita mau naiki adalah yang sebelah kanan saya, karena jalurnya kita ke Tokyo itu sebelah sana ya. Tokyo itu berarti timur ya, kira-kira seperti itu. Oke, dan ini adalah Shinkansennya. Kita lihat ya. Teman-teman masih di dalam, masih menunggu. Kita bisa lihat seperti apa di dalamnya, nanti akan kita explore. Oke, tapi normatif Shinkansen itu seperti ini. Ya, ini apa sih? Maksudnya kapasitas 500 orang ya. Ini dari reserve. Mungkin ini ke Tokyo juga kali. Nah, ini dia dalamnya ya. Tapi ini belum bisa kita masukin karena belum ada perintah untuk masuk. Kayaknya ya, karena kita nggak punya guide di sini, kayaknya kereta ini juga menuju ke sana ya, ke arah Tokyo juga. Cuma dia beda timingnya aja ya. Dan ini teman-teman sekarang sedang menunggu di dalam ya. Kita lihat ini. Nah, ini teman-teman sedang menunggu di sini. Nah, ini juga sedang menunggu di sini. Ini sensei kita, Pak Dori. Nah, itu dia. Oke. Ya, ini Pak Doi. Kita tanya-tanya sedikit. Pak Doi, selamat pagi. Apa itu Shinkansen? Artinya apa artinya? Ya. Oke. Kalau iya. Iya. Saya orang Jepang tidak tahu apa itu artinya Shinkansen ya. Oke ya. Jalur banget. Oke. Shinkansen. Thank you Pak Doi. Shinkansen apologize kalau 2 menit delay. 2 menit apologize 2 menit. Oh, announcement. Orang Jepang malu ya. Malu ya. Bagus ya. Itu dia menunggu itu. Oke, kita nggak boleh yang lain. Kita hanya videokan orang-orang kita aja, jangan yang lain, nggak boleh. Ini boleh, yang ini boleh. Nah, ini boleh, itu boleh. Ya, teman-teman, sedikit informasi lagi ya. Jadi yang kita naikin Shinkansen yang di sebelah kanan saya ini Shinkansen yang informasinya adalah yang cepat. Maksudnya yang station to station. Jadi dia stasiun utama kepada stasiun yang akan dia berhenti. Ini yang kita naikin. Nah, Shinkansen yang sebelah kiri ini lokal Shinkansen katanya. Jadi dia setiap station dia akan singgah. Setiap station dia akan singgah, kira-kira seperti itu.
Dan kita akan berangkat 7.45 ya. Ini dia. Seperti ini tiket kita ya. Dan kita masih menunggu Shinkansen sebelah kanan. Kita coba ke depan yuk, teman-teman di sana tuh. Hai, sini adalah bagian depan Shinkansen nih. Tuh, teman-teman lagi moto-moto. Nah, ini dia bagian depannya ya. Oke, so ini adalah yang tadi lokal Shinkansen. Oke, kita akan naik sebelah kanan jam 7.45. Sekarang masih jam 7.31, masih ada 15 menit lagi kita untuk naik. Nah, kebetulan Shinkansen kita yang sebelah kanan ini belum ada penumpangnya ya. Nah, jadi masih menunggu. Yang sebelah kiri kita menunggu kedatangan dari katanya sih dari Korea. Lalu kita balik lagi nanti ke Korea. 3,5 jam dari Okayama train station ke Tokyo. Nah, sekarang kita sama Suhandoko tes. Oke, ada. Nah, ini dia. Kita mau kemana nih Pak sekarang, Pak? Mau balik. Mau balik. Lanjut ke Tokyo. Lanjut ke Tokyo. Lanjut ke Tokyo. Lanjut ke Tokyo. Ah, ini ada orang Jepang. Ada orang Jepang ini. Lewat. Gitu. Ya. Nah, itu Shinkansen satu lagi udah lewat tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, ini modelnya beda ya. Nah, oke. Oke. Dan Pak Handoko, perjalanan kita berapa lama Pak dari Okayama Station ke Tokyo? 3 jam. 3 jam. 3 jam. Kecepatannya sekitar 380. 380. Tapi informasinya kereta cepat Jakarta-Bandung lebih cepat lagi Pak. 480-an km per jam. Jadi ada yang bisa ngalahin Shinkansen ternyata. Ya. Dan Pak Handoko ini termasuk orang semi-semi Jepang karena sudah lama di Jepang dulu dan sudah menikmati asam garamnya Jepang. Nah, makanya model-modelnya udah kayak orang Jepang ya. Gitu, keren. Nah, ini teman-teman di sana kita mau menunggu di apron 16. Ya. 16 ya. Siap. Teman-teman, ini adalah yang tadi saya tunjukkan ya, Shinkansen Local Station. Ini Shinkansennya panjang, ada 16 gerbang. Sekarang kita lihat di sini, driver sekarang di depan, dan sekarang dia mau menuju ke arah Tokyo juga. Tapi dia lebih lama karena dia akan berhenti di setiap stasiun. Oke, ini panjang banget, sampai ke sana 16 gerbong. Ya. Dan kita ada di sebelah sini karena kita yang station to station, artinya stasiun awal akan berhenti di stasiun akhir di Tokyo 3,5 jam perjalanan langsung. Kalau ini kayaknya lebih lama deh. Ya. Nah, begitu. Dan ini panjang banget, dalamnya masih kosong. Nanti kita lihat yang punya kita ya. Nah, ini punya kita kayaknya mau datang deh. Punya kita mau datang. Kayaknya ini. Ini dia. Nah, ini dia. Ya, jadi dia mulai mengurangi kecepatan. Tapi ini adalah yang dari Tokyo kayaknya ini. Nah, ini. Oke. Keren ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini gerbongnya nggak banyak. Ini gerbongnya cuma sampai berapa nih? 8 aja ya. Gerbongnya 8 aja ya. Oke, dan ini adalah yang baru tiba nih. Ini dari Tokyo nih ya. Jalanan nih. Western Japan Kyushu ya, saya nggak tahu namanya, tapi inilah kira-kira. Inilah kereta cepatnya. Depan. Kalau ini setiap stasiun berhenti ya, Bu? Iya, hampir. Hampir setiap stasiun berhenti. Yang semua yang pas berhenti itu namanya Kodama. Ya, ini. Itu ya, nanti kita hitung dalam. Ya, teman-teman, kita mulai masuk ke dalam. Kita akan lihat. Kita di gerbang yang sama ini semuanya, di gerbang 16. Jadi, kita masuk ke
Cepat sebelum dia tutup. Iya, harus cepat sedikit. Nah, ini dia. Up. Nah, ini dia dalamnya ya. Tuh. Nih. Oke. Ya, silakan. Nah, ini adalah masuk, masuk. Oke. Oke. Oke, kita sampai ya. Ini dia situasinya. Ya, teman-teman semuanya nih. Tuh. Oke.